1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawaban adalah C. 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya kadang tidak. Jawaban adalah A. 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawaban adalah A. 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, tamu, rapat, telepon, yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawaban adalah A. 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang. Jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Jawaban adalah A. 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Jawaban adalah E. 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadap tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawaban adalah D. 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik saya katakan baik dan jika tidak saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawaban adalah A. 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawaban adalah B. 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai.
C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim. Jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jawaban adalah D. 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Jawaban adalah B. 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu. C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Jawaban adalah A. 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya. A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawaban adalah D. 15. Dengan dana terbatas Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut, karena adanya right budget polisi. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut. A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri, dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut, mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Jawaban adalah D. 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. Jawaban adalah E. 17. Saya tergolong orang yang kreatif, karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Jawaban adalah B. 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Jawaban adalah D. 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran, dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jawaban adalah E. 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut.
A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jawaban adalah B. 21. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Jawaban adalah A. 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan. Mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran. Dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan. Merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia. B. Produksi. C. Keuangan. D. Pemasaran. E. Administrasi. Jawaban adalah C. 23. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi, yang merupakan bagian dari lower management yaitu A. B. D. F. B. A. B. C. C. B. C. E. D. B. C. D. E. C. E. F. Jawaban adalah E. 25. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing. B. Top management. C. Lower management. D. Middle management. E. Personalia. Jawaban adalah C. 27. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas. Merupakan manfaat. A. Coordinating. B. Planning. C. Organizing. D. Actuating. E. Controlling. Jawaban adalah C. 28. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen. B. Dewan komisaris. C. Manajemen menengah. D. Manajemen puncak. E. Manajemen tingkat bawah. Jawaban adalah D. 29. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, dia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta pendelegasian wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen, yaitu A. Actuating. B. Forecasting. C. Planning. D. Controlling. E. Organizing. Jawaban adalah E. 30. Istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa, yaitu A. Italia, managio. B. Latin, managio. C. Inggris, management. D. Italia, managiare. E. Sanskerta, managio. Jawaban adalah A. 31. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Ilmu perencanaan, pengaturan dan pelaksanaan hubungan antar manusia dengan organisasi. B. Ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan misi dan visi perusahaan. D. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau SDM. E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jawaban adalah E. 33. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi dan evaluasi. B. Formal, informal dan teknis. C. Konseptual, formal dan teknis. D. Formal, teknis dan manajerial. E. Konseptual, kemanusiaan dan teknis.
Jawaban adalah E. 32. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management. B. Menetapkan kebijakan operasional. C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional. D. Mengawasi pada pekerja. E. Bertanggung jawab pada middle management. Jawaban adalah B. 34. Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang A. Perkantoran. B. Operasional, produksi. C. Personalia. D. Keuangan. E. Pemasaran. Jawaban adalah B. 35. Prinsip the right man on the right place, yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling. B. Planning. C. Organizing. D. Actuating. Tindakan ut mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai yang direncanakan. E. Motivating. Jawaban adalah C. 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 2, 3, 4. D. 4, 5, 6. E. 1, 2, 6. Jawaban adalah E. 37. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3. B. 1, 2, 4. C. 3, 4, 5. D. 1, 4, 5. E. 2, 3, 4. Jawaban adalah D. 38. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. Jawaban adalah D. 40. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil. B. Otoriter. C. Bebas. D. Demokratis. E. Personal. Jawaban adalah B. 39. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi. B. Manajemen produk. C. Manajemen keuangan. D. Manajemen pemasaran. E. Manajemen personalia. Jawaban adalah E. 42. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. Jawaban adalah D. 43. Kebudayaan nasional Indonesia berlandasan pada A. UU Nomor 36 Tahun 1999. B. UU Nomor 23 Tahun 2002. C. UUD 1945. D. Pancasila. E. Ketetapan MPR. Jawaban adalah C.
45. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen. B. Perebutan kekuasaan. C. Perbedaan suku bangsa. D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat. E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. Jawaban adalah A. 46. Ketika gagal mencapai sesuatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawaban adalah D. 47. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Jawaban adalah D. 48. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin. B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja. C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan. D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter. E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. Jawaban adalah C. 49. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi. B. Kompromi. C. Kolaborasi. D. Kompetisi. E. Remisi. Jawaban adalah B. 51. Sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet. B. Berani. C. Jujur. D. Rajin. E. Disiplin. Jawaban adalah C. 50. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan. B. Bahasa dan tarian. C. Bahasa dan kesenian. D. Tempat wisata dan sistem keagamaan. E. Bangunan modern. Jawaban adalah C. 52. Manakah yang akan Anda dahulukan menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Jawaban adalah B. 53. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. Jawaban adalah A. 54. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jawaban adalah D. 55. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Ya.
Karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Jawaban adalah E. 56. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? A. Orang yang kreatif dan inovatif. B. Saya mampu beradaptasi dan ramah. C. Orang yang memiliki percaya diri, hasil kinerja tinggi dan mandiri. D. Orang yang selalu berinovatif. E. Saya orang yang tidak pantang menyerah. Jawaban adalah E. 57. Anda ditugaskan atasan untuk menyelesaikan tugas yang kurang dikuasai. Yang Anda lakukan. A. Mengerjakan tugas semaksimal mungkin walaupun mungkin perlu waktu lebih lama dan bantuan orang lain. B. Mencari informasi dari berbagai sumber agar dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. C. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman dan menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan. D. Mencari informasi tentang tugas itu dan merancang strategi agar dapat menyelesaikan dengan cepat. E. Meminta bantuan pegawai yang berpengalaman. Jawaban adalah D. 58. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut dan mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Jawaban adalah C. 59. Pada saat saya melakukan ikrar janji karena suatu kesalahan, yang saya rasakan adalah A. Tidak terpikirkan jika saya telah melakukan kesalahan. B. Merasa tenang karena bukan masalah besar. C. Merasa bersalah pada orang yang bersangkutan. D. Merasa malu pada diri sendiri. E. Merasa takut dipersalahkan orang. Jawaban adalah C. 60. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya. A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Jawaban adalah C. 63. Media tercetak berupa lipatan adalah A. Folder. B. Leaflet. C. Video. D. Poster. E. Brosur. Jawaban adalah A. 62. Bahan media tercetak manual adalah A. Kertas gambar. B. Palet. C. Penggaris mika. D. Kuas. E. Tinta. Jawaban adalah A. 61. Yang tidak termasuk media tercetak adalah A. Poster. B. Folder. C. Video. D. Brosur. E. Pamflet. Jawaban adalah C. 66. Teaching aids adalah A. Alat bantu mengajar. B. Dasar mengajar. C. Pengajar. D. Simulasi. E. Demonstrasi. Jawaban adalah A. 65. Anatomi desain poster yang memuat judul adalah A. Artikel. B. Heading. C. Ilustrasi. D. Tema. E. Topik. Jawaban adalah B. 69. Menyuluh dengan membawa alat peraga merupakan teknik A. Temu usaha. B. Demonstrasi. C. Anjang sana. D. Temu wisata. E. Tatap muka. Jawaban adalah B. 68. Berkunjung ke rumah petani merupakan teknik A. Demonstrasi. B. Anjang sana. C. Temu wisata. D. Temu usaha. E. Tatap muka. Jawaban adalah B. 67. Behavior teori adalah A. Teori sikap. B. Teori ilmu. C. Teori tingkah laku. D. Ilmu politik. E. Teori kasus. Jawaban adalah C. 71. Hal yang harus diperhatikan adalah derajat kondisi yang akan dicapai yang merupakan
A. Degree. B. Behavior. C. Audience. D. Actionary. E. Condition. Jawaban adalah A. 70. Sistem penyuluh pertanian dibahas dalam A. UU Nomor 16 THN 2006. B. UU Nomor 14 THN 2006. C. UU Nomor 14 THN 2004. D. UU Nomor 7 THN 1973. E. UU Nomor 7 THN 1972. Jawaban adalah A. 73. Administrasi penyuluhan dipandang sebagai kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pada sasaran berikut, kecuali A. Petani. B. Penyuluh. C. Kontak tani. D. Sejawat. E. Penyewa lahan. Jawaban adalah A. 72. Penyuluh disebut juga A. Pelaku utama. B. Pelaku usaha. C. Pegawai pemerintah. D. Pemberi pesan. E. Pelayan konsumen. Jawaban adalah D. 75. Upaya yang berkaitan dengan administrasi personalia adalah A. Perbaikan sarana yang dibutuhkan penyuluh, diantaranya mobilitas yang tinggi, sumber daya material, perumahan. B. Penyediaan dana yang mencukupi untuk kelancaran tugas penyuluhan. C. Adanya sistem pelaporan dan evaluasi yang baik. D. Setiap staf penyuluhan harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. E. Badan pemeriksa khusus. Jawaban adalah D. 74. Administrasi penyuluhan sebagai total sistem harus dapat bergerak menuju sasaran dan tujuan yang mempunyai kesatuan. A. Hamparan. B. Kelompok. C. Pola pikir. D. Domisili. E. Sebab akibat. Jawaban adalah C. 76. Salah satu peran kelompok adalah sebagai kelas belajar, artinya kelompok tani merupakan A. Tempat memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. B. Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga tumbuh kemandirian anggota dalam berusaha tani. C. Alat komunikasi yang baik antar sesama anggota, anggota dengan pengurus serta anggota, pengurus dengan penyuluh, bank dan KUD. D. Wadah usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani yang dipandang sebagai satu kesatuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi. E. Satu kesatuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi. Jawaban adalah B. 77. Pernyataan yang benar terkait dengan KTNA adalah A. Merupakan organisasi dari kontak tani nelayan andalan hanya di wilayah kecamatan dan kabupaten, kota. B. Semua kontak tani, ketua kelompok tani menjadi anggota KTNA. C. Merupakan organisasi formal perwakilan petani. D. Merupakan organisasi dari kontak tani nelayan andalan hanya di pusat. E. Berfungsi sebagai wadah musyawarah petani nelayan serta mitra pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan petani nelayan di wilayahnya. Jawaban adalah E. 78. Pengertian rembuk paripurna dalam kegiatan KTNA adalah A. Pertemuan lengkap seluruh anggota KTNA tingkat wilayah untuk menetapkan pengurus harian dan mengembangkan peran petani nelayan dalam pembangunan pertanian. B. Pertemuan lengkap seluruh pengurus harian ditambah utusan, wakil petani nelayan dari tingkat di bawahnya yang membahas masalah umum kegiatan KTNA. C. Pertemuan antara pengurus harian ditambah dengan beberapa KTNA lainnya untuk menetapkan ketua KTNA dan ahli andalan sebagai delegasi mimbar sarasehan, membahas masalah, dan menindaklanjuti hasil mimbar sarasehan. D. Pertemuan pengurus harian KTNA untuk membahas kepentingan petani nelayan di wilayah yang bersangkutan. E. Pertemuan khusus pengurus harian KTNA untuk menetapkan ketua KTNA dan ahli andalan sebagai delegasi mimbar sarasehan, membahas masalah, dan menindaklanjuti hasil mimbar sarasehan. Jawaban adalah B. 79. Berikut adalah upaya yang dilakukan KTNA dalam rangka penataan dan perbaikan organisasi, kecuali A. Penguatan organisasi dengan cara pemilihan KTNA secara demokratis dan transparan. B. Jumlah KTNA dari setiap desa sebaiknya tetap. C.
C. KTNA harus dapat mengatur pelaksanaan hak dan kewajiban anggota. D. Perlu campur tangan pemerintah dalam proses pemilihan KTNA. E. Jumlah KTNA dari setiap desa sebaiknya sesuai dengan luas wilayah. Jawaban adalah A. 80. Berikut merupakan teknis administrasi tentang BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, kecuali A. Wilayah kerjanya mencakup 2-3 wilayah kecamatan. B. Terdiri dari beberapa wilayah binaan. C. Wilayah binaan dikenal sebagai Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian, WKPP. D. Tiap WKPP dilayani oleh 2 orang petugas penyuluh lapangan, PPL, yang mencakup 1 atau beberapa desa. E. Wilayah kerjanya mencakup 1-2 wilayah kecamatan. Jawaban adalah E. 81. Salah satu fungsi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi adalah A. Melakukan kerjasama antara peneliti, penyuluh pertanian, kontak tani, dan pelaku agribisnis. B. Membuat demplot, pengembangan model usaha tani, kemitraan agribisnis, dan ketahanan pangan. C. Menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional. D. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi pasar bagi petani. E. Menjembatani penyediakan lahan dan bibit. Jawaban adalah C. 83. Pernyataan berikut merupakan faktor pengikat upaya penumbuhan kelompok kecuali adanya A. Kepemimpinan kelompok. B. Kesamaan dalam kehidupan sosial. C. Saling percaya mempercayai antara sesama anggota. D. Kesamaan kondisi sumber daya manusia dalam berusaha tani nelayan. E. Kepemimpinan individu. Jawaban adalah A. 82. Penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi dan sosial. Pernyataan tersebut merupakan peran penyuluh sebagai A. Guru. B. Penasehat. C. Penganalisis. D. Organisator. E. Fasilitator. Jawaban adalah B. 84. Berikut adalah tugas tambahan PPL, penyuluh pertanian lapangan, dalam membantu PPS penyuluh pertanian spesialis, kecuali A. Mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan. B. Mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan program penyuluhan. C. Meningkatkan swakarya dan kemandirian petani. D. Pembuatan demplot, kaji widya, dan penulisan ilmiah. E. Mengolah dan menganalisis data dan melaporkan. Jawaban adalah A. 85. Tugas seorang generalis ketika bekerja sama dengan seorang spesialis adalah A. Mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. B. Menjadikan perencana program penyuluhan menyadari masalah petani yang dapat dipecahkan oleh spesialisasi mereka. C. Menjadikan generalis sadar akan perkembangan bidang keahlian mereka melalui ceramah, penelitian, dan latihan yang sistematis. D. Menjalin hubungan yang baik dengan kelompok sasaran untuk menjamin bahwa informasi yang dibuat sesuai dengan keperluan audiens. E. Menyatukan 2 pendapat yang berbeda. Jawaban adalah A. 86. Menuangkan arah kebijakan penyuluhan pertanian, merupakan tugas jabatan penyuluh yang bergolongan A, I, B, 2, C, iya, D, HIP, E, 4. Jawaban adalah E. 88. Dorongan atau bimbingan dari pemerintahi bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani dapat diperlihatkan dalam bentuk A. Penyediaan bahan-bahan khusus. B. Membasmi hama-hama yang umum. C. Organisasi koperasi. D. Kegiatan politik petani. E. Membeli hasil panen dengan harga tinggi. Jawaban adalah A. 87. Model yang menunjukkan adanya keterkaitan secara integral antara sumber teknologi, penyuluh, kontak tani dan petani dalam proses inovasi suatu teknologi termasuk ke dalam model A. Penelitian dasar dan terapan. B. Pengembangan dan difusi. C. Pemecahan masalah. D. Interaksi sosial. E. Interpersonal. Jawaban adalah D.
89. Yang dimaksud dengan diversifikasi usaha dalam pembangunan pertanian adalah A. Peningkatan produktivitas berbagai sumber daya yang ada secara efektif. B. Peningkatan luas areal pertanian, perikanan, peternakan. C. Suatu proses pendalaman dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. D. Usaha pemulihan kemampuan produktivitas sumber daya pertanian. E. Usaha pemulihan kemampuan produktivitas sumber daya untuk penyuluh. Jawaban adalah C. 90. Yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan pertanian antara lain 1. Memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan serta kualitas gizi masyarakat. 2. Meningkatkan daya saing hasil pertanian. 3. Rangkaian panjang dari pengembangan kemampuan dan keberdayaan petani di dalam mengelola usaha taninya. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. E. Jika pernyataan 1 saja benar. Jawaban adalah A. 91. Ruang lingkup penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian meliputi 1. Pengembangan budidaya pertanian. 2. Pembangunan usaha pertanian. 3. Pengembangan kelembagaan pertanian. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 1 saja benar. D. Jika pernyataan 1,2 dan 3 benar. E. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. Jawaban adalah D. 92. Beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian adalah 1. Kualitas tanah menurun akibat penggunaan agroinput kimiawi secara intensif. 2. Keragaman jenis produksi pertanian meningkat. 3. Adanya kemungkinan ledakan hama dan penyakit. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 1,2 dan 3 benar. E. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. Jawaban adalah B. 93. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah 1. Pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal. 2. Berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. 3. Sistem agribisnis yang berakar kuat di perkotaan. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. E. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. Jawaban adalah A. 94. Dampak dari kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis dan menjurus pada liberalisme perdagangan internasional dan investasi terhadap pembangunan pertanian akan mendorong 1. Mekanisme pasar bekerja dengan hambatan minimum. 2. Persaingan dalam internasional menjadi semakin terbuka dan transparan. 3. Munculnya tindakan proteksi perdagangan dunia dalam bentuk non-tarif yang diskriminatif. A. Jika pernyataan 1 dan 2 benar. B. Jika pernyataan 1 dan 3 benar. C. Jika pernyataan 1, 2 dan 3 benar. D. Jika pernyataan 1,2 dan 3 benar. E. Jika pernyataan 2 dan 3 benar. Jawaban adalah A. 96. Dalam suatu sistem pertanian dengan intensitas rotasi, R, sama dengan 70%, maka pertanian tersebut tergolong A. Sistem perladangan. B. Sistem bera. C. Sistem permanen. D. Sistem rotasi bera. E. Sistem semi permanen. Jawaban adalah C. 98. Tanah dengan akumulasi mineral amorfous di subhorizon merupakan tanah abu dari ordo A. Alfisol. B. Spodosol. C. Histosol. D. Ultisol. E. Histosol dan ultisol. Jawaban adalah B. 99. Penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi. Hal ini disebut sebagai fungsi A. Afektif. B. Atensi. C. Kompensatoris. D. Kognitif. E. Analisis. Jawaban adalah D. 100. Konstituen hasil pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian termasuk sasaran suluk.
A. Pendukung. B. Utama. C. Penentu. D. Sukarela. E. Pokok. Jawaban adalah A.